Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala idzan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Al-ayat. Shadaqalladzim wa shadaqa rasul ya karim. Alhamdulillah. Rotok ningih. Rotok yang banyak yang sambat. Tapi jenengan alhamdulillah saged rawuh hadir, berarti karena apa? Karena timbulnya ilmu dan iman. Ngapunten, sing dugi dinten niku kula dongaaken sehat walafiat. Tambah sehat, tambah imannya. Sehat imannya, sehat amal ibadahnya. Ya Allah, sehatkanlah kami, tubuh kami, jasmani kami, rohani kami. Sehatkanlah kami dalam hal kantong dan doa kami, rezeki kami ya Allah. Sehatkanlah. Soalnya tiang niku tolabul ilmi, nek boten karena iman jenengan boten saged dugi. Padahal hukumnya wajib sing kula waca. Nggih. Ngapunten, ngaji den niki rada intelek. Arti intelek itu rada mendalam, harus konsentrasi penuh. Soalnya apa? Nek jenengan kula matur mangki saged meresapi, memahami dan mengamalkannya, insya Allah dalam menjalani hidup niki, urip niki ke depan sampai meninggal dunia, insya Allah menjadikan hayatan thayyibah, urip sing enak, sing apik, sing ideal, sing mutmainah, sing tentrem ayu. Soalnya apa? Zaman saat ini pun zaman edan, zaman akhir. Hanya orang-orang yang beruntunglah, hanya orang yang berimanlah, orang yang paham dengan akhirat, orang yang menuntut ilmu, thalabul ilmi akan selamat. Judul ini sangat radi mendalam. Sebenarnya saya mengundang mahasiswa tapi nggak hadir. Tapi alhamdulillah memang saya sudah niat saya mengundang. Tapi yang baik buat hadir gimana apa? Kalau niki napa? Buatan kepingin terkenal. Nih, sebenarnya saya ingin buat terkenal. Tapi saya kepinginnya itu tersembunyi. Nggih, judul dia niki revolusi ilmu. Agak keras. Jadi dados niki jenengan harus konsentrasi penuh. Ngapunten. Ngaji niki rada kaya sekolah semi formal atau kuliah. Jadi kalau ralat dan grup judulnya buah dari ilmu dan adalah amal, tapi kurang mengena, tapi lebih spektakuler. Kalau dalam judul malih revolusi ilmu. Nah, niki alhamdulillah. Kenapa kalau ndamel tema niki? Kalau ndamel tema niki bukan sembarangan ndamel tema atau kemen gaya-gayaan.
Namun kula kepingin jenengan kula niki menghadapi urip ke depan. Urip ke depan niki karena banyak rintangan, banyak goncangan, banyak masalah, dan ekonomi dunia sekarang amburadul. Ada perang, ada kelaparan, kekurangan harta, pertanian, kekeringan, bahkan Cina sekarang kering. Di Eropa krisis ekonomi, krisis energi, krisis listrik. Kenapa kok saya mengambil tema seperti ini? Supaya jenengan kula niki ngajari enten manfaate. Mboten sekedar gaya-gaya teko anu mboten. Insyaallah sing kula ucapkan mangke, sing kula damel tema niki manfaat dhateng kula jenengan sedaya. Dan sama saja kita praktek, nggih. Revolusi ilmu. Sinten mawon sing kepengin urip hayatan thayyibah, urip sing mutmainah, sing tenten ayem, dikejar duit, dikejar donya, mboten soro-soro, ada 3 syarat. Jangan kepingin urip enak nih. 3 syarat gimana? Siapapun orangnya yang kepingin dikejar dunia, dikejar rezeki, mboten rezeki, dikejar rezeki, ada 3 syarat. Yang pertama adalah sering membaca Al-Quran. Dan yang kedua, menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Yang ketiga, sedekah, infak, amal setiap hari. Gampang kan? Sudah gampang. Niki kalau ngomong mangke, omongan kula, ucapan kula niki, ilmu sing kula sampeyan jenengan niki, nek mboten maksudnya betul apa? Mboten ada efek sampingnya, jenengan kula ganti. Adanya jenengan ngapunten, yang hari ini mungkin satu harinya kalau tinggali ya sekitar 250 lah. Itu nek harian. Nek borongan ya sak miliar. Kan ngoten, tadi ini untungnya, profitnya, keuntungan laba. Nggih, berarti sak miliar sedino. Nah, nek sampean mboten kok wajib ganti. Soalnya apa? Yang saya ucapkan adalah kalamullah. Ayat-ayat Allah. Jadi tema hari ini, sinten mawon orangnya, siapapun orangnya, kalau ingin dikejar dunia harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama, sering membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga sholat 5 berjamaah. Dan yang ketiga, sedekah tiap hari. Kita mulai, kita ngaji 1 ayat mawon nggih. Purun, seayat mawon. Purun seayat. Purun 1 ayat, namun penjabarannya, tafsirnya bisa 20 ayat. Kita mulai, kita buka surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 29, surat 35 ayat 29, sebelah kanan agak bawah. Termusab jenengan. Ayat 29. Konsentrasi, kita ngaji 1 ayat. Gak usah akeh-akeh, kedalon. Tapi kalau seneng memang ngaji niki duka, nek sampean seneng mboten. Sing ngomong seneng ngomong sing luwih nambah ya apa blendak mboten semerap. Tapi terus semangat nih, nggih. Kita mulai Fatir surat 35 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nggih. Yang saya ucapkan wau, sing kula omongkan wau, leres kan? Barang siapa yang ingin tijaratan lang tabur,
bisnis, dagang, namanya, bekerja, punya perusahaan, punya pabrik, punya nama mawon. Nek kepengen sukses dunia akhirat, profit, badi, untung dan untung tidak buntung, syaratnya cuma 3. Sering-seringlah membaca Al-Quran, dan yang kedua jaga sholat 5 waktu berjamaah, dan ketiga sedekah tiap hari. Turun? Nek jenengan pun sangket njogo niki, nek sampean gak ono hasilnya, demi Allah saya ganti, tapi titik mawon. Kulo akan ganti minimal seharga tukang batu 150. Ini Pak Jinun. Niki rata-rata secara umum tukang batu 150. Pabrik segitu. Nek jenengan wis melampaui 3 ini mboten ada efeknya, enten jamin. Tak jamin. Tak ganti rugi sampean. Loh, saya ngomong bukan ngomong politik atau ngomong masa lalu. Harus saya menyampaikan bahwa kalamullah, ayat Allah, Quran benar, mboten bujukan. Syaratnya sering-sering membaca Al-Quran. Syaratnya begitu indah, nikmat dan bahagianya hidup bersama dengan Al-Quran, dan tidak ada orang yang bisa merasakan kecuali membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Kita sepele nih. Ayat ini kita sepele. Kadang-kadang ini ayat tersembunyi, buat semua orang bisa paham ini. Andaikan para ustadz, ulama, kiai paham memberikan pengajaran ke jamaah, insya Allah para jamaah, orang-orang sekitar itu nggak galau, nggak susah, nggak sambat, nyebut gaya sepi, utang akeh, berapa kita ke utang duit manaan. Nih, saat ini sing nopo sing terkenal, duit nopo, duit mencret, bukan menstruasi. Mas mana, putu mana, sampai sing nagih itu ngenteni. Nah ini penawaran, Allah memberikan penawaran pada kita. Maukah Anda kulos dengan ini kemudian dikejar duit ngejar? Maka kita mencari duit. Bisa itu syaratnya jadi mau membaca Al-Quran. Tiang niku boten saged menikmati Al-Quran sebelum ada revolusi ilmu. Kita mulai dengan revolusi ilmu akan melahirkan revolusi iman. Setelah ilmu dan iman bersatu, bersinambungan, berjalan dengan baik, akan menimbulkan revolusi amal. Buah dari ilmu dan iman adalah amal. Kita buka surat Al-Alaq surat 90 berapa itu? 96 ayat 1 sampai 5. Berarti jenengan ini tak murid cerdas. Oh, ternyata murid itu gampang, rasanya gampang. Sampai ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nggih. Dados nek kepengin jenengan memahami oleh ayat ini adalah wahyu yang pertama turun. Bukan masalah sholat, bukan masalah sedekah, tapi masalah ilmu. Paham? Ustaz, ayatnya adalah ayat wahyu yang pertama kali turun. 5 ayat. Revolusi ilmu. Dimulai dengan membaca. Terus
Alhamdulillah. Ini baru ngajar sahabat tahu. Memang tiang ngaji ini berat. Saya itu. Dikut ya. Revolusi ilmu. Dados surat Al-Alaq niki adalah wahyu yang pertama kali turun. Jibril di saat ada di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW niki ketakutan, kedinginan. Ada Abu Zamil kelanjutannya. Jadi dimulai wahyu ini, wahyu turun karena ilmu, revolusi ilmu. Sekarang kalau tangan jenengan, kira-kira dengan kita membaca ayat yang ini 1:5 ini, afdal mana? Afdal itu penting mana? Utama mana? Ilmu dengan iman. Halo, ini pertanyaan. Biar jenengan boten ngantuk. Halo, bebas. Jawabnya bebas. Bener ya alhamdulillah, salah alhamdulillah, gak salah. Afdal mana? Utama ilmu dengan iman. Penting mana? Monggo. Kalau iman harus punya ilmu, tapi ilmu belum tentu mempunyai iman. Alhamdulillah, betul. Ya Bapak-bapak. Monggo. Ustaz, penting mana? Afdal mana ilmu dengan iman? Betul saya sungkan. Kita di sini napa musyawarah. Kita tadabbur bersama, ngaji bersama. Enggak disalahkan, enggak dihinakan. Kita biar tahu orang-orang kita ini ngaji kan ada apa? Tanya jawab. Timbal balik. Gimana Ibrahim? Penting mana dengan iman? Ya benar kata tadi. Tadi idem, ya sama. Yang lain jawab yang lain. Ilmu, alhamdulillah Ustaz Zainun. Barakallah. Harus kita berani mengatakan, kita harus berani berkata walaupun salah daripada kita itu benar. Alhamdulillah. Semua benar, tapi yang paling afdal Pak Zainun. Ilmu adalah cahaya, sinar. Kalau iman adalah penguat. Ibarat orang yang berilmu adalah orang yang bercahaya. Kalau punya iman, tidak punya ilmu, ibarat apa? Buta. Tidak tahu salah itu benar. Tapi kalau punya ilmu, gak punya iman, juga rusak. Benar Mbak E, benar anak saya. Akan celaka. Dados antara ilmu dan iman harus ada keseimbangan, harus berjalan seiring. Namun yang utama karena ini ayat turun, wahyu turun pertama, afdal itu afdal ilmu. Ini ayatnya Al-Alaq 1-5 dan ditafsir lagi di surat Ar-Rum surat 30 ayat 56. Subhanallah. Dan ini loh, afdal ilmu. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi fa hada yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak menyakininya. Oke, ulang lagi. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan. Stop. Redaksi ayat kan pertama apa? Orang diberi ilmu baru Iman. subhanallah. Benar Pak Zainun? Ya. Tapi juga betul Mbak E, juga idem. Jadi ilmu adalah cahaya. Iman tanpa ilmu ibarat buta. Dan iman tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa iman juga akan celaka. Kalau kita memahami ini dari dulu para ulama sudah khilafiyah, sudah perbedaan pendapat. Tapi kalau saya pendapat yang pertama, paham ya? Alhamdulillah ini gunanya kita ngaji, buatan terus panuan buatan. Jadi kalau kita berilmu,
itu enak. Nggih, sampai-sampai hadisnya mengatakan, ini hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terus mau mencari ilmu adalah wajib hukumnya. Dari airan ibu sampai ke liang lahat. Alhamdulillah, jenengan termasuk jos. Soalnya apa? Ustadz, walaupun yang bukan sempat hadir, ya kan? Bagi mereka yang nggak ada, jangan dihina. Soalnya dia nggak paham. Nih, semakin berilmu, semakin beriman, akan semakin memahami orang lain, paham orang lain. Ini kegunaan berilmu. Dan lagi ada hadis mengatakan, man amila amal laisa alaihi amaruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa dengan ilmu akan tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Terus siapapun orangnya yang beramal tanpa ilmu akan raddun, tertolak. Alhamdulillah. Subhanallah. Nggih. Dan lagi ada hadis yang lain mengatakan, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, hormati guru-gurumu dan berlakulah benar orang yang mengajarimu. Artinya, kalau kita itu di dalam kitab Ta'lim di saat ini, kita ada adab. Apa adab itu? Sopan santun terhadap guru. Kalau di pondok, anak saya waktu ada kiainya, usahanya, bagaimana cara kita menghormatinya? Kita diem, saling tunduk. Bukan kita tuh menghamba, tapi apa? Menghormati, takdim. Walaupun gurumu itu koncomu, walaupun gurumu itu secara pakaian nggak necis, nggak pakai sarung BHS, kopiahnya cuma rego 20.000. Ojo nek gurune melarat, nggak dihormati. Ini pentingnya ilmu. Nah, terus guru itu penting. Karena apa? Karena mengajari ilmu. Ilmu adalah sinar, cahaya. Barang siapa yang berilmu, dia akan bercahaya, bisa menerangi sekelilingnya. Ya? Ilmu adalah cahaya. Ilmu tanpa iman juga akan rusak. Iman tanpa ilmu juga akan celaka. Jadi ada keseimbangan antara ilmu dan iman. Tapi kalau kita sudah tahu proses revolusi ilmu akan melahirkan revolusi iman. Setelah ilmu dan iman bersatu, berkolaborasi, menyatu, akan melahirkan revolusi amal. Jadi, buah dari ilmu dan iman adalah amal. Siapapun jenengan Anda, baik mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, pasti melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah, baik itu amal-amal yang jelek atau amal yang bagus. Halo? Kulo jenengan itu adalah yang saya ucapkan, yang kita niki jenengan yang hadir seperti ini, itu adalah efek dari ilmu dan iman jenengan. Andainya sama gak iman, gak berilmu, gak mungkin tekon di begini. Moh males guru ini tukang buah iso opo. Kan ngoten nggih. Nggih Pak Ibu. Ngaji gak teteh. Ngondok nandi, gak punya titel. Tapi berhubung jenengan sama Allah diberikan ilmu dan iman, yakin, dugi, alhamdulillah. Oke. Lagi, rahasia lagi, Quran ini. Revolusi ilmu akan melahirkan revolusi iman. Setelah ilmu dan iman bersatu akan melahirkan revolusi amal. Setiap individu siapapun orangnya akan berbuat berdasarkan ilmu dan imannya. Kulo ngomong ngeten iki karena ilmu kulo. Kulo berbuat ini karena iman kulo. Dan ucapamu, gerak-gerik tubuhmu, amal perbuatanmu baik yang buruk atau jelek adalah fotokopi hati. Nek bahasa Korea sakilate, pembawaan. Napa pembawaan? Potensi diri, kemampuan diri. Siapapun orangnya, baik profesor, doktor, presiden, raja, jenderal kopral, tukang batu, tukang buah, tukang sapu, guru-guru, semuanya melakukan amal ibadah karena efek dari perpaduan ilmu dan iman.
Yaiku imane, yaiku ilmu perbuatan, yaiku. Jadi sama menilai orang seseorang itu amal kelakuan perbuatannya, tonggo konco dulur itu lihatan perbuatannya, perbuatannya itu adalah fotokopi hati, itu efek dari ilmu dan iman. Nek amal seperti itu ya iman sakono. Contoh, jadi kan ada 5 kemarin, siapa yang memperkasai seperti itu? Siapa? Karena dia punya ilmu segitu, iman segitu. Andai kan dia punya ilmu agama, iman agama, nanggap apa? Pengajian. Niki boten lagi. Napa? Boten menghina atau menjadi salah boten. Mereka memang punya hak. Itu efek dari ilmu dan iman. Nah, bahasa Quran adalah revolusi ilmu akan melahirkan revolusi iman dan akan melahirkan revolusi amal. Ditafsir di surat Al-Isra surat 17 ayat 84. Sebelah kiri agak bawah. Teman-teman jenengan. Wah, ini semangat nih. Untungin kula ngundang mahasiswa kataku. Ayat surat Al-Isra ayat 84. Sebelah kiri agak bawah. Ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Oke. Bahasa Qur'annya agama sakilati. Potensi diri, pembawaan, skill. Itu adalah iman jenengan dan ilmu jenengan. Terus siapapun orangnya, sama delok konco, tonggo dulur, wes sinten macam mulai orang Inggris, Amerika, dia berbuat amal, apapun amalnya, perbuatannya, itu adalah fotokopi hati sakilati pribadi. Nek ucapannya A, B, C, D, itu hatinya seperti itu, sakilati. Ilmu karena iman seperti itu. Tadi gampang kan? Nilai sekarang ini gampang. Makanya amalnya kesenangan ini sih, itu duwe riku. Gak mungkin emang duwe apa? Duwe anggur terus dia ngetokno pelem. Gak mungkin. Ya pasti duwe anggur yang ngetokno anggur. Ini apa kan? Ini contoh kan? Hati ini zaman nek wis kotor, ya betul kotor. Nah, hati apik, betul apik. Jadi ucapanmu, amal perbuatan adalah fotokopi hati. Sakilatih bahasa Qur'annya. Subhanallah. Nggih. Alhamdulillah. Pelan tapi pasti. Nggih. Jenengan nek kepengin dikejar dunia, dikejar duit, syarat utama adalah sering-sering membaca Al-Qur'an. Pertanyaan sekarang. Kenapa orang sering napa niku? Napa Ustaz? Nek maca Qur'an Ustaz. Minggu ping pisan napa? Khataman. Berkali-kali khatam Quran, ya kan? Berpindah-pindah dari masjid satu masjid lain ke rumah orang lain, tapi kok tetap jahat, medit, sombong, terus apa mana? Tahu kali? Macam-macam. Kenapa? Ayo. Khatam berkali-kali, bahkan oleh berkat oleh sang amplop, tapi kelakuan tetap jahat, sombong, medit, sering menarik orang lain. Kenapa? Apa alasannya?